Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga akan mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau Sang Pencipta, Sang Penyelamat, Sang Penebus, Sang Pelindung kami. Tapi seringkali kami menolak Engkau, menolak bantuan-Mu, dan merasa bahwa kamilah yang tahu segala-galanya. Bantu kami untuk rendah hati menerima Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini Yesus memberikan perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur. Sebetulnya ada sesuatu yang menggelitik hati saya. Manusia suka menolak Tuhan. Padahal Tuhan pencipta, Tuhan begitu baik pada kita manusia. Tapi kita menolak kehadirannya. Dan itulah yang terjadi pada Yesus. Ketika Tuhan mengirim nabi-nabinya, ya, mereka juga diperlakukan dengan kejam, bahkan dibunuh. Dan ketika anaknya sendiri datang untuk mewartakan kehendak sang pemilik kebun anggur, bahkan disalibkan. Sesuatu yang kontradiktif, sesuatu yang ironi, bahwa manusia menolak kebaikan, bahwa manusia menolak kebebasan, bahwa manusia menolak penyelamatan. Dan ini sesuatu yang ironi, bahkan di zaman ini orang ateis, tidak peduli dengan Tuhan, tidak percaya dengan Tuhan. Seolah-olah kehidupanku di dunia ini punya makna arti dari dirinya sendiri. Mengapa demikian? Mengapa manusia menolak Tuhan padahal dia diciptakan secitra segambar dengan Allah? Padahal dia diciptakan memiliki kemampuan-kemampuan yang dari dirinya sendiri tidak bisa. Sesuatu yang ironi. Tapi meski demikian Tuhan tetap sayang kepada manusia. Mengapa orang menjadi tegar hati? Mengapa orang menjadi tidak peduli? Mengapa orang tidak peduli dengan kehidupan dan keselamatan dalam diri dia? Saudara, itulah yang menjadi perjuangan dan pergulatan kita. Kita umat yang percaya dan beriman ini harus terus mewartakan kabar kebaikan, kabar gembira, kabar sukacita. Saya kira manusia menolak Tuhan karena manusia tidak mau melakukan yang baik yang berasal dari Tuhan. Itu yang saya kira, yang saya duga. Bahwa manusia tidak mau segala yang baik yang Tuhan berikan, yang bahkan lebih baik kepada kita manusia. Dia ingin mau menjalankan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang mungkin yang dia sukai, yang sesuai dengan manusia dirinya sendiri, yang kerap kali juga tidak benar. Ya, kita bisa melihat dalam kebudayaan, sejarah budaya-budaya bangsa-bangsa manusia. Ya. Maka ketika Tuhan memberikan sesuatu yang lebih berguna, lebih baik, mereka tidak menerimanya. Dan itu yang terjadi pada bangsa Israel. Ribuan tahun bangsa Israel masih saja tegar tengkuk menolak para nabi. Bahkan anaknya sendiri, putra Allah, Yesus pun ditolak. Maka mari saudaraku terkasih dalam Kristus, di dalam diri kita ada kejahatan yang melekat. Dan itu dilukiskan dalam dalam kitab suci perjanjian lama, bahwa manusia memberontak terhadap Tuhan. Bahwa manusia tidak mau mendengarkan Tuhan. Dia mau mendengarkan dirinya sendiri. Dia sombong, dia angkuh. Seperti seperti cacing yang menggeliat ketika dibantu. Ketika binatang yang dibantu pun seringkali mau dibantu. Kita mau dibantu oleh Tuhan, tapi kita tidak mau. Semoga kita mengenal diri kita sendiri sebagai ciptaan yang berharga, bernilai di mata Tuhan. Semoga hati kita terbuka
sehingga kita menjadi bahagia, menjadi damai. Ya, ada sesuatu dalam diri kita manusia, suatu kehendak yang jauh dari Tuhan, tidak membuat dia bahagia, membuat dia perang, membuat dia tidak damai, membuat dia saling bertengkar, saling ya coba kita lihat suku dan suku hanya karena soal kecil manusiawi. Kita bisa melihat bagaimana Abraham dengan saudara-saudaranya bertengkar dan seterusnya karena tidak melihat suatu nilai yang baik di situ. Maka keselamatan yang Tuhan berikan dengan mengirim putranya adalah cara terindah, cara terbaik. Dan Yesus harus mengorbankan dirinya. Ya, mengorbankan dirinya supaya kita selamat, supaya kita bahagia. Dia menderita supaya kita bahagia. Dan ini nilai yang seperti ini yang ditolak oleh manusia. Semoga kita terbuka dan membuka diri terhadap nilai-nilai yang jauh lebih baik yang Tuhan berikan kepada kita untuk keselamatan dan keabadian bagi kita semua. Semoga Tuhan meruntuhkan gunung kesombongan, gunung keangkuhan, gunung penderitaan dalam diri kita, dan kita terbuka terhadap segala yang baik yang Tuhan mau berikan pada kita demi kebahagiaan kita semua. Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus.